saya Mariana Sitorus, asli dari Sumatera Utara, orang Medan, orang Batak, suku Batak. Sebelum di Banda Aceh ini, saya orang Sidikalang. Dari Sidikalang merantau ke Sinabang. Dari Sinabang saya isahadatkan masuk Islam, baru dikirim belajar ke Akademi Dewan Dakwah, Akademi Dewan Dakwah di Rumpit Banda Aceh ini. Selama kami belajar di sini, kami masak sendiri, nyuci sendiri, belajar 2 kali sehari, pagi sampai jam 12, baru jam 2 sampai jam 6 sore. Itu kami belajar tauhid, akidah, rukun-rukun iman, rukun Islam, belajar sholat, membaca ayat pendek, membaca Al-Fatihah. Sampai kami bisa mahir sholat. Dengar sholat gitu, diajarin sampai mahir, sampai kita bisa mampu sholat sendiri tanpa dibarengi orang lain, sampai dari dasar. Mulai dari takbir, diawali dengan takbir, diakhiri dengan salam. Oke. Setelah saya merantau ke Sinabang dari Sidikalang, dari Medan, asal kami dari Sidikalang, saya merantau ke Sinabang itu dengan tujuan saya berdagang. Nah, di saat saya berdagang 7 bulan lamanya di Sinabang, saya jatuh sakit. Allah memberikan hidayah lewat penyakit saya dengan air yang sudah dibaca Al-Fatihah, dibaca surat An-Nas, surat Al-Ikhlas, gitu kan. Dengan air itu, saya diminumkan dengan air itu, saya sembuh. Akhirnya saya masuk Islam dan saya disahadatkan di MPU Sinabang sama Ustadz Firiansa LC, lulusan dari Kairo. Di saat saya sudah sembuh karena hidayah tadi, lewat penyakit tadi, saya diberikan hidayah sama Allah Subhanahu Wa Taala, saya sembuh sehingga saya menganut agama Islam. Di saat saya sudah menganut agama Islam dan setelah saya belajar di Akademi Dewan Dakwah di sini, mulailah saya mengenal Islam yang sebenarnya. Saya mendapat ketenangan jiwa, nyaman, damai, tenang. Gak pernah lagi saya memikirkan yang dunia, harta, tahta, kedudukan, semua saya sudah tinggalkan. Bahkan keluarga saya pun sudah terpisah dari saya dan mereka tidak mau lagi menampung saya, menerima saya karena kami sudah berbeda keyakinan. Tapi walaupun kayak gitu, prinsip saya setelah saya menganut agama Islam, bagi saya itu no comment. Karena bagi saya nyawa itu tidak ada duanya dan nyawa itu tidak dapat dibeli. Sehingga saya telah memahaminya, dan apapun yang menggoncang, apapun yang menekan saya, apapun yang menggoda saya tidak bakal murtad lagi dari Islam. Dan saya sudah menganggap itu sebagai jalan dan sebagai kekuatan bagi saya, ketenangan bagi jiwa saya, dan kenyamanan bagi hidup saya. Waktu saya masih di Nasrani, kami menganggap Islam itu dulu merupakan apa yang salah gitu, kepercayaan yang salah, gitu, keyakinan yang salah gitu. Ternyata begitu saya belajar setelah masuk Islam, saya belajar Injil, Taurat, Zabur dan Al-Quran, itu ada kesamaannya, dan itu disusun di dalam satu, itulah namanya Quran. Di dalam Quran itu ada semua Injil, Taurat, Zabur dan ada di situ. Jadi selama kami di Nasrani ada pengertian yang salah juga gitu. Tapi begitu saya masuk Islam, saya memahami bahwa Islam itulah yang sebenarnya, dan Islam itulah agama yang benar. Setelah saya belajar di Akademi Dewan Dakwah, setelah saya menganut Islam itu, Islam itulah agama yang benar. Dulu waktu di Nasrani, mereka seringkali berkata kasih, tapi perlakuan kasih itu tidak dinyatakan dalam kehidupan sehari-hari. Tetapi setelah saya menganut agama Islam dan bertemu dengan teman-teman saya yang mu'alaf, baik yang sudah muslim, baik yang santri-santri di sini, baik ustadz-ustadz yang ada di sini, mereka
sangat menerapkan kasih itu di dalam kehidupan kami sehari-hari. Mereka sangat peduli, mereka sangat mengasihi, mereka semua memenuhi kebutuhan kami, memberikan apa yang kami mau. Gitu. Dan mereka memberikan bukan karena terpaksa, memberikan dengan keikhlasan, sehingga kami pun menerimanya itu tenang, damai, tentram, nyaman. Gitu. Harapan saya ke depannya, mudah-mudahan nanti di suatu saat saya bisa menunaikan ibadah haji, saya bisa umroh, dan mudah-mudahan saya bisa memenangkan keluarga saya, menarik anak-anak saya untuk menganut agama Islam. Ada beberapa poin yang ingin kita capai, yaitu poin pertama dalam target kita itu dia mengenal Allah dengan baik, artinya akidahnya lurus, tauhid yang benar, sehingga dengan akidah yang benar, tauhid yang lurus kepada Allah, maka tidak bisa lagi nanti ada anasir-anasir yang bisa menggoyangkan dia kembali kepada agama asal. Karena selama ini pembinaan yang kita lakukan, yang dulu-dulunya kita yang hadir ke tempat mereka, kita bina selama 1 pekan, ataupun nanti kita balik ke Banda Aceh terus kita kembali lagi. Namun hasil evaluasi kami hal ini kurang mendapatkan output yang baik, ya, sehingga kita merubah pola, kita hadirkan mereka kemari, kita bina dengan target-target tertentu. Pertama, tauhid yang benar tadi, ya, tadi tidak lurus, dan selepas itu nanti mereka akan tak paham tentang fikih-fikih sehari-hari, terutama tentang sholat, ya, karena banyak juga sudah mu'alaf ya, bertahun-tahun, ya, tahun 2 tahun belum bisa sholat, karena sholat merupakan yang paling utama dalam Islam, ya, setelah dia syahadat, yang kedua sholat. Setelah target sholat mereka sudah benar, terus kita isi dengan fikih sehari-hari, karena kebiasaan yang kita hadapi di lapangan, mu'alafnya di sini. Ini dari hasil pengalaman kita, banyak memang kebiasaan-kebiasaan mereka itu yang tidak sesuai dengan ajaran Islam. Mungkin bagi mereka biasa, di lingkungan mereka biasa, namun ketika kita hadirkan dalam nuansa keislaman, kita hadirkan fikih, ya, sehingga kebiasaan-kebiasaan itu nantinya akan bisa mereka rubah, dan sehingga timbullah kebiasaan-kebiasaan yang lebih Islami. Nah, dari cara berpakaian, bagaimana cara juga bersuci, ya, bagaimana juga cara mencuci pakaian itu, sampai itu kita ajarkan. Bagaimana juga cara masak, ya. Jadi hal-hal yang detail, yang kecil, yang mungkin bagi kita umat muslim merasa itu hal yang biasa, namun bagi mereka itu hal yang luar biasa. Dan target terakhir ialah mereka mampu membaca Al-Quran. Kalau kita menggunakan metode yang cepat, ya, kita gunakan berbagai macam metode. Ada satu metode yang kita gunakan, ya, metode ini kami lihat begitu efektif, ya. Dalam 2 pekan mereka sudah bisa mengenal huruf dan mereka bisa membaca walaupun pelan-pelan. Karena intinya Quran ini kan latihan, gitu. Kita kenal, tidak bisa kita ucapkan, maka itu akan menjadi susah nantinya. Nah, namun kita juga maklum, ya, karena kenapa dalam pengucapan huruf mereka itu begitu susah, ya, karena kebiasaan yang berbeda dengan kita, ya, kebiasaan mereka yang sebelum muslim, setelah muslim itu kita paham. Insya Allah pelan-pelan kita ajarkan mereka, sehingga target-target nanti selama pembinaan ini akan menghasilkan jiwa-jiwa muslim yang benar, yang lurus, yang paham sholat dan paham fikih, dan juga bisa membaca Al-Quran serta dengan artinya. Nah, itu target utama yang ingin kita capai dalam pembinaan mu'alaf selama 1,5 bulan ini.
Alhamdulillah data yang terbaru sekitar 80-an ya. 80-an bisa mencoba rekap karena per bulan itu rata-rata hampir 10, pernah ada 15, ya pernah juga ada 7 orang ya. 7 orang. Jadi dari hasil pengalaman kita mampu membina 10 ya, karena terlalu banyak pun tidak begitu efektif. Jadi kalau kita hitung sudah hampir mencapai 80 orang ya. 80 orang. Dengan rentang usia yang berbeda-beda. Bahkan ada yang hampir 60 tahun ikut belajar di sini, banyak sampai anak-anak, katakan anak-anak balita juga ikut kita bina, kita coba ajarkan dengan guru-guru yang berbeda. Ya. Program intensif seperti ini kita mulai percobaan itu sebenarnya pada tahun 2021 awal September. Ya, awal mulanya itu ada satu keluarga dari Binjai, ya, keluarga dari Binjai memang nol sekali, dari nol kita bina, dari syahadat mereka sampai di sini, sampai anak-anaknya kita jemput juga dari Binjai, kita datang hadir dengan begitu penuh dengan perjuangan ya. Sebenarnya ada beberapa program yang ingin kita canangkan. Kita coba menyusun beberapa program-program. Itu program yang pertama, kalau memang usianya sekolah, kita akan mencoba melanjutkan mencari tempat pendidikan yang sesuai dengan dia. Ataukah dia ingin melanjutkan pendidikan formal artinya SMP, SMA, atau pendidikan yang bersifat agama, pelajaran ilmu pengetahuan agama. Atau juga ada yang ingin melanjutkan pendidikan skill. Nah, kita juga coba buat seperti itu. Pengembangan skill ada beberapa yang ingin kita coba canangkan dan kita bekerjasama juga dengan lembaga amal zakat lainnya. Ada mekanik motor. Ada mekanik motor. Ada juga menjahit. Ada juga satu lagi tata boga. Tata boga itu skill bagi anak-anak mu'alaf yang memang hadir kemari tidak memiliki ijazah, usianya sudah lanjut 18 tahun, kita masukkan sekolah formal tidak mungkin lagi, kita ikutkan dia untuk skill, ya, bengkel, ya, mekanik, menjahit ataupun tata boga tadi. Ya. Selain itu juga kita mencari dukungan atau mencari support dari lembaga-lembaga zakat lainnya, bagaimana bisa pemberdayaan ekonomi bagi mu'alaf ini. Ya, harapan kita kepada mu'alaf tentu ya agar belajar dengan baik, mempertahankan keimanan, sehingga kembali nanti ke tempat asal itu sudah meresapi bagaimana muslim ya. Bagaimana menjadi seorang muslim yang baik, bukan cuma hanya sekedar KTP-nya muslim, tidak seperti muslim kebanyakan, itu harapan kita, dan terus belajar dimanapun dan kapanpun. Dan insya Allah kalau memang ingin kembali lagi di sini, ingin menambah lagi pelajaran, insya Allah kita bersedia menerima. Dan juga harapan kami untuk seluruh kaum muslimin, ya, baik itu lembaga-lembaga donor ataupun pribadi-pribadi muslimin, marilah sama-sama kita mendukung program yang sangat bagus. Karena kenapa? Nanti Allah akan bertanya kepada kita, ada saudara-saudara kita di perbatasan sana, saudara-saudara kita di pinggir gunung sana, ya. Mereka Islam, namun apa kontribusi kita? Ya, kita tidak bisa hadir ke sana, namun kita bisa memberikan sedikit dari harta-harta yang terbaik yang kita punya untuk pendidikan mereka, ya, untuk kemajuan taraf ekonomi mereka, sehingga mereka nantinya menjadi mu'alaf yang mandiri, tidak lagi tergantung kepada orang lain. Nah, itu harapan terbesar bagi seluruh muslimin, lembaga-lembaga donor, ya, semoga sama-sama kita bersinergi untuk membangun umat ini, ya, membangun bangsa ini, sehingga nantinya kita menjadi bangsa yang bermartabat dan menjadi muslim yang penuh dengan gairah semangat Islam.